1997 ini nggak ada. Ini semua belum ada bangunan yang menutupi rel kereta ini. Masih memang ada rumah-rumah warga, tapi memang pernah ada satu orang kakek-kakek yang terhantam kereta dan jasadnya itu ditemukan di sini. Kenapa di tahun 2000 itu bisa banyak banget korban? Karena pada saat diperingatkan di awal, gak ada satupun dari 27 orang itu yang mendengar. Ditemani Bapak Herman selaku saksi mata yang ikut serta mengevakuasi para pelajar yang menjadi korban, kami pun mulai mencoba mengulik kembali tragedi kelam tersebut. Ini baru semenjak ada double track dibangun, nah ini pembatas rel sama warga ya, takut ada warga yang pada masuk, makanya dibikin ini tembok. Ini juga sebenarnya mah sedikit agak angker juga dulu mah. Jalan setapak ke bawah, di situ banyak air nih. Itu ke bawah. Memang benar adanya, peringatan kecepatan memang sudah dihimbau saat melewati area terowongan Paledang. Dikarenakan kondisi tanah samping rel yang curam dan rawan longsor sebelum direnovasi. Namun tak ingin berlama-lama, Bapak Herman membuka memori kelam di mana dirinya ikut mengevakuasi anggota tubuh para pelajar yang berserakan bak menghantam bagian terowongan, yang mana kereta melaju cepat tepat di belakang arah kami. Nah, kebetulan saya rumah kan di bawah nih. Nah, tetangga saya pernah nemu saya di sini satu badannya. Terus di sana juga ada banyak tercecer. Ya, kalau saya lihat sih itu ada 11 korban ya. Ya, laki saya kalau lihat sih laki semua, masalahnya nggak bisa pilih-pilih lah kalau lagi gitu bahkan. Ada yang buntung kakinya, palanya, ya udah pada inilah kayak orang dipotong-potong gitu. Seolah mengakhiri akan adanya tragedi kelam kembali, tak hanya himbauan keras kepada penumpang, perbaikan terowongan pun dilakukan hingga menambah jalur trek baru di perlintasan yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi. Nah, ini lokasi yang kejadian ya, ini namanya terowongan. Nah, ini setelah renovasi Pak, dulu memang tidak gini. Jembatannya hitam, terus tidak selebar ini ya, terus agak pendek. Nah ini kejadian dari sini nih, pendek hitam, karena dulu kan nggak ada kereta listrik ya, mesti pakai kereta yang pakai kayu bakar ya. Nah itu pada hitam. Seakan berbanding lurus dari niat baik agar tak berjatuhan korban. Fenomena astral seperti suara jeritan maupun layaknya orang berkumpul di terowongan juga Pak Herman rasakan, bahkan yang melintas di atas jembatan. Nah di sini nih lokasinya nih, yang suka rame orang pada ribut, kayak orang mau nyuri ini besi apa nggak tahu. Pas kejadiannya pas ada renovasi ini, saya kadang ada di atas, pikir saya ada pencuri di bawah, saya turun kan. Oh berarti Bapak saat ini direnovasi tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa ya kemarin tuh? Belum lama sih Pak. Nah, karena kan dulu kan ada ini jembatan cadangan sebelum ini dibangun kan. Karena jembatan lama dibongkar ini, bikin yang baru. Pas saya turun kok banyak orang di bawah. Ya takutnya kan orang nyuri besi apa. Saya turun nggak taunya nggak ada orang. Pak, saya pernah kemarin lewat situ kok ada orang pada duduk. Apa nggak takut orang itu ada yang main gitar gitu. Saya nggak tahu pas sampai udah nggak ada orang di sini malam kejadiannya. Tak dapat dipungkiri bahwa keangkeran tempat ini memang sudah ada sebelum tragedi berlangsung. Sebab Pak Herman selaku saksi mata maupun warga sekitar kerap mencium bau amis di bawah terowongan tanpa ada indikasi sumber bau saat dicari. Betul. Itu biasanya setiap hari mau maghrib nih. Jam segini jam maghrib nih pasti suka bau dulu mah. Serasa cukup mendengar pengakuan dan pengalaman mistis Pak Herman, kami pun memutuskan menunggu hingga malam saat kereta tak lagi beroperasi untuk membuktikan mitos dan cerita mistis yang ada. Sosok perempuan yang sepertinya ditekuk. Sosok
tapi itu semakin dekat. Tanah merah basah sehabis hujan menjadi langkah pertama kami menuju rel kereta. Ini nggak ada jalan lain ya? Nggak ada. Ini nggak ada jalan lain. Perjalanan menuju ke sini tuh cukup bisa dikatakan bahaya ya menurut aku. Curam juga, ada kayak jembatan kecil, jembatan yang mungkin bisa dikatakan itu cuma setapak gitu. Terus ada jalan yang cukup terjal, jadi kita kayak harus manjat gitu. Waktu aku juga licin. Setelah cukup perjuangan ya ternyata jalan untuk bisa nyampe ke sini. Kita berada pas di samping rel kereta ini. Ini juga udah malam banget, udah nggak beroperasi lagi keretanya. Kereta yang menghubungkan Bogor, Sukabumi ya. Kamu udah ngerasain apa kalau aku boleh tahu di samping rel ini? Banyak sih, Nat, terutama dari beberapa lokasi yang pernah kamu ajak aku datengin. Ini salah satu lokasi yang gak berhenti bikin aku merinding. Karena terlalu banyak jeritan, tangisan, bahkan amarah yang sangat besar di tempat ini. Tapi yang mungkin belum tadi kamu mention ke aku, sebenarnya ini dulunya adalah bangunan yang sengaja dibangun oleh penjajah kita, oleh penghuni, oleh mereka yang membangun, karena memang dulunya sebelum adanya terowongan dan jalur kereta ini pernah ada jembatan yang di belakang jembatan itu sengaja dibuatkan seperti bunker yang kecil. Penerawangan Frisley memperkuat sejarah yang sedikit terlupakan bahwa terowongan rel kereta api Paledang dibangun pada masa kolonial Belanda. Entah apakah saat masa pembangunannya tempat ini juga terdapat sejarah kelam yang menjadi tanda dari tragedi tersebut. Namun yang pasti, Frisley mencoba merasakan kebalik kilas balik peristiwa dengan menyentuh bagian rel. Tuh 997 ini nggak ada. Ini semua belum ada bangunan yang menutupi rel kereta ini. Masih memang ada rumah-rumah warga, tapi memang pernah ada satu orang kakek-kakek yang terhantam kereta dan jasadnya itu ditemukan di sini. Jasadnya ada di sini, kakek-kakek, dan itu sebelum kejadian naas di tahun 2000. Dan itu kejadiannya juga siang hari. Jadi maaf banget, secara keadaan kakeknya itu nggak ngelihat kalau misalnya udah dari jauh kereta tuh udah ngasih tanda kalau memang mereka akan lewat. Jadi nggak ngelihat, tidak mendengar apapun, terhantam dengan sangat keras. Tapi malah dikira orang kalau dia sengaja bunuh diri. Terus kenapa dia bisa nggak dengar, apa pikirannya kosong atau memang ada makhluk yang mencoba menutupi? Menurutku ini masih harus aku cari tahu sih, Nat. Karena sejujurnya yang perlu kita pegang adalah masih ada satu korban atau beberapa korban sebelum kejadian besar itu. Terus juga yang kedua, ada yang bawa air nggak? Air? Coba minta air boleh? Kakek itu bilang, karena banyak yang mengira kalau dia itu sengaja bunuh diri, sehingga pada saat tubuhnya ditemukan terbaring dengan hancur di sini, ya orang-orang mengangkat, membawanya, tapi menganggap ya udah gitu aja, tanpa ada yang mungkin mendoakan kepergiannya. Memang tak mampu dipungkiri bahwa bukan saja tragedi tahun 2000 saja, ada beberapa sederet peristiwa kelam yang perlahan dilupakan. Salah satunya warga yang mencoba mengakhiri hidupnya dengan melintas di saat kereta melaju di rel ini. Yang pernah sebelum tragedi ini kan dulu kan pernah ada yang ketabrak kereta tuh, ininya hilang, meninggal, dibawa ke rumah sakit, kakinya nggak kebawa, nyari-nyari kaki tiap tengah malam itu.
nangis. Alhamdulillah ketemu waktu itu. Ya yang udah busuk lah. Perlahan, satu persatu mulai terkuak. Namun seketika Frisly merasakan sesuatu yang menyita perhatiannya. Barusan ada yang lari di belakang. Lari. Ada, Nat. Apa itu? Apa, Fris? Cowok. Tapi nggak ada kepala. Hah? Sebentar, Nat. Tak ingin melepas sosok astral yang ingin menarik perhatian, Frisly berusaha mengejar sosok tersebut untuk diajak berkomunikasi. Waktu Frisly lari, itu aku cukup khawatir ya. Mengingat ini jalannya kan gak rata, ini bebatuan semua. Hah? Fris, kenapa sih? Tadi kamu bilang di tahun 2000 menewaskan berapa orang? Menurut informasi yang aku dapat dari tim 20 kalau nggak salah. Kenapa? Apa hubungannya? Di bawah tempat ini sekarang kita berdiri masih banyak banget tulang-tulang orang kita, orang yang berjuang untuk negara kita. Mereka rela untuk diinjek-injek sama company yang memang mereka sengaja dijadikan tumbal pembangunan. Potongan kepala dicampur dengan semen, ditaruh, dan semuanya itu sengaja didempetkan. Belum lagi dari mereka yang mereka masih ngerasa kesakitan. Sosok yang sekarang lagi megang kaki aku, Nat. Dia beda dengan sosok yang tidak mempunyai kepala tadi. Siapa ini? Tapi dia tersungkur. Dia memohon. Kenapa? Banyak pekerja kita yang dijanjikan apabila mereka mau bekerja tanpa diupah dengan company, keluarga mereka dibuat aman. Tapi ternyata keluarganya terlebih dahulu dibunuh, Nat. Dia memohon sama orang Belanda agar kepalanya ditebas. Dia minta tolong biar dia cepat meninggal, biar dia ketemu dengan anaknya dan ketemu dengan istrinya. Karena ternyata pada saat dia mengiyakan untuk bekerja, istri dan anaknya diculik dan mereka dihabisi. Sebelum jembatan atau terowongan itu jadi, Nat. Jadi bukan cuma kepala laki-laki, bukan cuma kepala bapak-bapak, tapi di situ ada kepala ibu-ibu, ada kepala anak kecil, ada kepala orang-orang yang nggak tahu menau tentang pembangunan ini, bahkan nggak tahu apa-apa, Nat. Sosok laki-laki parubaya 40 tahunan ke atas, dia hanya bilang berkali-kali, "Dok, saya memohon, saya meminta apabila kepala saya bisa ditukarkan demi kekenyangan anak saya rela melakukan itu." Tapi ternyata anaknya udah nggak ada juga, Nat. Justru anaknya yang duluan dibunuh. Dia nggak tahu sama sekali berarti, Fris. Seakan mampu melepaskan sisi kelam semasa pembuatan rel maupun terowongan yang ada. Beberapa orang meyakini keangkeran tempat ini berasal dari pengorbanan para pribumi semasa pembuatan. Iya, sebelumnya kan anak SMA tuh 2 orang, terus yang bunuh diri Pak Maman itu saya ngelihat orang katanya berdiri di pas tangga itu tuh. Dulu ada jalan sih sebelum ditutup ini. Tak ingin selesai sampai di sini, kami pun mencoba menelusuri bagian terowongan guna menguak apakah tragedi yang terjadi merupakan murni kecerobohan segala pihak atau ada unsur gaib dari kisah kelamnya masa pembangunan yang ada.
Tadi banget posisi dia tuh kayak gini. Aduh. Dia pindah posisi ke belakang aku gitu. Tapi sekarang dia malah berjalan dengan menyeret kaki kirinya ke arah sana. Kita ikutin dia kali ya, Nat. Yuk, kita ikutin aja yuk. Kita nggak apa-apa kan ngikutin dia? Sejauh ini sih menurutku harusnya masih aman ya, Nat. Lantas, apakah sosok yang menuntun kami mempertemukan kami dengan sosok astral di balik kisah mistis maupun mitos yang beredar? Tak bisa dipungkiri, tragedi di tahun 2000 yang menewaskan 11 pelajar disinyalir memiliki tanda maupun adanya firasat tak enak yang sempat dirasakan warga. Baik bau amis yang diceritakan Bapak Herman, melainkan firasat lain yang dirasakan warga setempat. Dari sana sudah dilarang sama petugas-petugas PJK. Juga memang kebaca situasinya bakal terjadi seperti itu. Lantas, apakah semua yang berhasil diungkap memiliki keterkaitan nyata hingga menjadi unsur lain dari tragedi naas yang pernah membuat rel dan terowongan bersimbah darah? Ini kita persis ada di bawah jembatan. Ini bau banget ya sih? Bau darah. Kamu nyium bau darah di sini, Fris? Iya. Bau darah kayak gimana? Kayak darah segar atau amis atau Bau busuk. Campur darah yang gak enak. Oke. Ada yang mau kamu cari tahu, Nat? Oke, aku mau cari tahu apa sih sebetulnya penyebab dari kejadian di tahun 2000 itu? Apa penyebabnya? Tahun 2000 di bulan Januari keadaan di dalam kereta itu penuh. Oke. Tidak sepenuhnya penuh, tapi memang banyak yang memilih untuk ada dan ikut pergi, tapi mereka duduknya di atas kereta rame-rame. Oke. 27 orang di atas sana. Ada yang duduk menyamping. Ada juga yang menghadap ke depan. Tapi yang jelas, kenapa di tahun 2000 itu bisa banyak banget korban? Karena pada saat diperingatkan di awal, gak ada satupun dari 27 orang itu yang mendengar. Satupun. Padahal udah ada peringatan sebelumnya. Beberapa kali ada yang sengaja untuk meneriakkan, turun. Bahkan dilarang. Tapi satupun gak ada yang bisa dengar, Nat. Mereka nggak dengar sama sekali, padahal harusnya suara itu adalah suara peringatan ya bagi posisi mereka yang notabene-nya ada di atas rel. Dan terus apa yang terjadi selanjutnya, Fris? Mendekati ke sini, orang-orang yang ada di atas kereta itu, mereka ngelihat kalau terowongan ini masih berada sangat jauh dari mereka. Jadi nggak ada dari mereka yang memposisikan kalau mereka akan menunduk. Mereka santai aja, masih ketawa, masih ngobrol. Dan di sini, tepat di sini,
Aduh, aku pengang banget lagi, Nat. Entah apa yang dirasakan Frisly, namun sesuatu seolah menahan Frisly untuk menguak lebih dalam. Iya. Ini kamu juga denger atau aku aja? Jujur aku gak dengar apa-apa. Kamu doang nih kayaknya. Kenapa? Ini tandanya apa? Karena mereka mau komunikasi sama kamu, Fris. Enggak. Kalian yang diem di sana. Fris, kamu komunikasi sama siapa? Katanya nanti kita ketemu Tuan. Mungkin kayaknya ini cara distract-nya mereka biar aku nggak secara gamblang menceritakan tentang kejadian di sini, Nat. Tapi aku coba untuk terus ceritain dulu ya, Nat. Di atas ini, pada saat menghantam bangunan ini, itu keadaannya udah nggak ada yang sempurna.